Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ristanti Andayani dari Prodi PGMI UIN Sunan Ampel Surabaya, nomor induk D97217046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun dengan judul Peningkatan hasil belajar, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal melalui media kartu domino pecahan kelas 4B SD YPI Darussalam. Proposal ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian tindakan kelas. Yang pertama yang akan saya bahas ialah bab 1 pendahuluan. Latar belakang, sebagaimana yang kita ketahui bahwa matematika telah diajarkan kepada siswa sejak siswa berada di sekolah dasar. Hal ini mengingat pentingnya matematika dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari teknik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Di samping itu, matematika juga mendorong seseorang atau siswa untuk berpikir secara kritis, sistematis, logis, dan juga mampu menimbulkan kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, matematika juga memiliki berbagai peran. Salah satunya dalam membagi warisan. Dalam pembagian warisan, apabila dikaitkan dengan matematika, kaitannya ialah bilangan pecahan. Bilangan pecahan di sini sudah diajarkan kepada siswa sejak siswa berada di sekolah dasar di kelas 2 dan kemudian terus dilanjutkan hingga di kelas 6 sebagaimana telah diatur dalam kompetensi dasar yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 37 Tahun 2018. Bilangan pecahan sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Satu bentuk pecahan dapat diubah dalam bentuk lain atau disebut dengan konversi pecahan. Konversi pecahan ini merupakan salah satu materi yang harus dikuasai oleh siswa kelas 4 karena digunakan untuk melanjutkan ke materi selanjutnya seperti operasi hitung pecahan campuran. Setelah saya melakukan observasi di kelas 4B SD YPI Darussalam, ternyata ditemukan bahwa kelas 4 siswanya belum menguasai bagaimana mengubah pecahan, terutama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kebingungan siswa terletak pada angka berapa yang harus dikalikan agar penyebut pecahan dapat menghasilkan 10, 100, 1000, atau kelipatan 10 selanjutnya. Hal ini salah satunya ialah karena siswa jarang berlatih. Jarang berlatihnya siswa diikuti dengan siswa yang pasif ketika dijelaskan, sehingga ketika tidak dimengerti maka siswa hanya diam dan tidak menanyakannya kepada guru. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan juga sangat monoton dan tidak ada aktivitas siswa, hanya siswa menerima ceramah dari guru. Guru juga hanya menggunakan media papan tulis dan spidol untuk menjelaskan kepada siswa. Setelah itu dilanjutkan dengan guru memberi tugas kepada siswa secara individu. Faktor-faktor ini kemudian mempengaruhi hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Hasil belajar yang didapatkan oleh siswa kurang maksimal, di mana dari kelas 4B ini yang berjumlah 32 siswa, hanya sebagian yang mampu mencapai nilai KKM, yaitu sebanyak 6 siswa yang apabila dipresentasikan sebanyak 18,75%. Karena hasil belajar siswa ini belum semuanya mencapai KKM, peneliti berencana untuk menerapkan penggunaan media pembelajaran kartu domino pecahan agar siswa lebih sering berlatih dan terjadi aktivitas antar siswa. Penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Dukan Jauhari Farouk, yang mana beliau juga menggunakan media kartu domino pecahan dalam pembelajaran dan menunjukkan hasil yang cukup bagus, yaitu menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen mendapatkan rata-rata lebih tinggi daripada kelas kontrol. Kelas kontrol mendapatkan rata-rata 68
dan kelas eksperimen mendapatkan rata-rata 76,5. Tidak hanya itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Firman Sabit Abekori yang juga menggunakan kartu domino untuk materi pecahan, dan terjadi peningkatan ketuntasan siswa dari siklus pertama sebanyak 57% ketuntasan menjadi 86% siswa yang tuntas pada siklus kedua. Oleh karena itu, peneliti akan menerapkan penggunaan kartu domino pecahan ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4B SD YPI Darussalam. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, maka rumusan masalah untuk penelitian kali ini ialah ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan media kartu domino pecahan untuk meningkatkan hasil belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal pada siswa kelas 4B SD YPI Darussalam. Kemudian, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal setelah penerapan media kartu domino pecahan di kelas 4B SD YPI Darussalam. Bagian selanjutnya pada proposal ini yaitu yang kedua, kajian teori. Kajian teori di sini saya akan memaparkan 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu media pembelajaran yang terdiri dari pengertian media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, dan fungsi media pembelajaran. Subbab yang kedua yaitu bilangan pecahan yang terdiri dari ruang lingkup matematika kelas 4 SD dan pengertian pecahan. Subbab yang ketiga yaitu kartu domino pecahan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dan subbab yang keempat, yang terakhir yaitu hasil belajar yang terdiri dari pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan indikator hasil belajar. Bagian yang selanjutnya yaitu bagian ketiga, metode penelitian tindakan kelas. Yang pertama, metode penelitian. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research, yang mana penelitian ini digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah saya temukan. Penelitian saya ini saya lakukan secara kolaboratif dengan guru mata pelajaran matematika yaitu Bu Hidayatul Khairiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada berbagai model untuk penelitian tindakan kelas. Dan yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian tindakan kelas model Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 tahap untuk setiap siklusnya. Yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning, yang kedua tahap pelaksanaan atau acting, yang ketiga tahap pengamatan atau observing, dan yang keempat ialah tahap refleksi atau reflection. Poin selanjutnya yaitu setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Setting penelitian tentunya dilakukan di SD YPI Darussalam dan waktu penelitian dilakukan ketika semester gasal tahun ajaran 2019-2020, lebih tepatnya pada bulan Agustus. Yang menjadi subjek penelitian ialah siswa kelas 4B yang berjumlah 32 siswa dengan rincian 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Mata pelajaran yang diamati atau yang diteliti yaitu bab pecahan, lebih khususnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian poin selanjutnya yaitu variabel yang diselidiki. Yang pertama, variabel input yaitu siswa kelas 4B SD YPI Darussalam. Variabel proses yaitu penerapan media kartu domino pecahan, dan variabel outputnya ialah peningkatan hasil belajar siswa kelas 4B SD YPI Darussalam. Poin selanjutnya ialah rencana tindakan. Pada rencana tindakan ini adalah penerapan dari tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan pada metode penelitian tadi yang menggunakan model Kurt-Lewin, yaitu ada 4 tahap yang akan diterapkan pada siklus 1 dan siklus 2. Sebelum itu, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai prasiklus.
Pada prasiklus ini, saya melakukan observasi di kelas 4B untuk menemukan masalah. Setelah saya menemukan masalah, saya melakukan wawancara dengan guru mapel yaitu Bu Hidayatul Khairiyah untuk menemukan solusi yang tepat atau mendiskusikan solusi untuk permasalahan yang sudah saya temukan. Selanjutnya masuk ke siklus 1. Pada siklus 1 ini terdapat 4 tahap tadi. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan ini saya menyusun berbagai hal yang saya butuhkan untuk penelitian, mulai dari instrumen penelitian dan rencana pelaksanaan pembelajaran, juga perangkat pembelajaran. Kemudian, pada tahapan yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan atau acting, saya melakukan pembelajaran dengan langkah-langkah sesuai dengan yang sudah saya tuliskan pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada tahapan ketiga, yaitu tahap pengamatan atau observing, pada tahap ini saya mengumpulkan data-data yang saya butuhkan selama penelitian, yaitu data berupa aktivitas siswa, aktivitas guru, dan hasil belajar siswa. Ketiga data ini saya menggunakan instrumen penelitian yang sudah saya susun pada tahapan perencanaan sebelumnya. Kemudian setelah selesai pada tahap observing, saya akan melanjutkan ke tahap refleksi, di mana di sini saya akan menuliskan atau merincikan apa saja kesulitan-kesulitan selama penerapan media pembelajaran kartu domino pecahan. Di sini saya juga melakukan diskusi dengan guru sebagai guru mata pelajaran yang berkolaborasi dengan saya untuk mendiskusikan mengenai permasalahan yang terjadi. Apabila pada siklus 1 ini hasilnya dirasa masih kurang, maka akan dilanjutkan siklus 2 yang tahapan-tahapannya juga sama dengan siklus 1. Hanya saja perbedaannya, pada siklus 2 ini menyesuaikan hasil evaluasi pada tahap terakhir di siklus 1, yaitu tahap refleksi. Setelah itu, setelah melakukan siklus yang kedua, pada tahap terakhir, pada tahap refleksi, di sini sudah dapat diambil data atau hasil dari siklus 2 ini dapat dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil penelitian. Selanjutnya ialah data dan cara pengumpulannya. Data dan cara pengumpulannya yang pertama ialah mengenai sumber data. Sumber data di sini tentunya ialah guru dan juga siswa. Kemudian selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik observasi, teknik wawancara, teknik tes, dan dokumentasi. Teknik observasi ini saya lakukan di awal tadi, prasiklus seperti yang saya jelaskan, di mana di prasiklus ini saya melakukan observasi di kelas. Kemudian selain itu, observasi ini juga saya lakukan selama penerapan media kartu domino pecahan ini, yaitu melalui mengisi lembar instrumen untuk aktivitas guru dan siswa. Kemudian teknik yang kedua yaitu wawancara, juga saya lakukan di prasiklus untuk menggali permasalahan yang sudah saya temukan di kelas. Kemudian teknik yang ketiga yaitu tes. Teknik tes ini saya gunakan untuk mengumpulkan hasil tes siswa mengenai materi yang saya teliti setelah penerapan media kartu domino pecahan. Dan teknik yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu pengambilan dokumen-dokumen seperti RPP dan perangkat lainnya, dan juga foto atau gambar selama penerapan media kartu domino pecahan. Selanjutnya ialah teknik analisis data. Karena data yang saya dapatkan selama penelitian ini bukan hanya data kuantitatif, tetapi juga data kualitatif, maka di sini saya mengelompokkannya menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini ialah hasil wawancara dengan guru pada prasiklus yang sebelumnya. Selain itu, data kualitatif juga berupa deskripsi dari instrumen observasi guru dan siswa atau instrumen observasi aktivitas guru dan siswa, tapi yang berupa deskripsi. Kemudian, sedangkan untuk data kuantitatif tentunya ialah hasil belajar siswa dan juga skor hasil dari instrumen aktivitas guru dan siswa, jadi berupa angka. Kemudian skor-skor yang sudah saya dapatkan ini jadi ada 3, yaitu skor untuk aktivitas guru, skor aktivitas siswa, dan skor untuk hasil tes siswa secara individu. Kemudian
Ini dihitung berdasarkan rumus seperti di samping rumusnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kategori. Apakah sudah termasuk kategori baik, sangat baik, cukup atau kurang. Ini ialah tabel untuk kategorinya. Nah, terkhusus untuk nilai siswa, itu nilai satu kelas siswa dijumlahkan menjadi 1 untuk dirata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah didapatkan rata-rata, maka dihitung ketuntasan siswa secara menyeluruh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, setelah itu, maka hasil dari perhitungan ini bisa digunakan untuk menyusun hasil penelitian. Poin yang terakhir pada bagian 3 yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu penelitian. Dan pada penelitian kali ini, indikator kinerjanya ada 3. Yang pertama yaitu nilai rata-rata siswa kelas 4B pada materi pecahan, terkhusus mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ialah 80. Yang kedua, persentase aktivitas guru dalam kategori baik atau dengan angka 80%. Begitu pula dengan aktivitas siswa juga dalam kategori baik dengan angka 80%. Poin yang terakhir yaitu tim peneliti dan tugasnya. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu Bu Hidayatul Khairiyah sebagai guru mata pelajaran matematika kelas 4B. Dalam hal ini bertugas untuk bertanggung jawab selama saya melakukan penelitian dan juga ikut andil dalam perencanaan. Kemudian melakukan pembelajaran ketika saya observasi dan melakukan evaluasi di setiap siklus. Kemudian yang kedua ya saya sendiri, Eka Ristanti Andayani sebagai mahasiswa yang meneliti. Dalam hal ini saya bertugas untuk menyusun segala hal yang dibutuhkan untuk penelitian, mulai dari instrumen penelitian hingga perangkat pembelajaran. Kemudian saya juga sebagai pengajar dalam kegiatan pembelajaran di setiap siklusnya. Terima kasih, sekian presentasi proposal yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.